Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Siti Anissa. Di sini saya akan memenuhi tugas dari perkembangan peserta didik yang diampu oleh Ibu Sulistianingsih MPD. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang konsep kebutuhan terhadap penyelenggara pendidikan. Nah, di sini kita mulai dari konsep kebutuhan dasar individu. Apa sih yang disebut dengan individu? Jadi, individu itu adalah pribadi yang utuh dan kompleks. Nah, kekompleksan tersebut dikatakan dengan kedudukan sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Oleh karena itu, selain memahami dirinya sendiri, individu juga harus memahami orang lain dan memahami kehidupan bersama di dalam masyarakat. Nah, memahami lingkungan serta memahami pula bahwa individu adalah makhluk Tuhan. Sebagai makhluk psikofisik, manusia memiliki kebutuhan fisik dan psikologis, dan sebagai makhluk individu juga makhluk sosial. Letron 1982 mengatakan bahwa kebutuhan dapat muncul karena mengalami goncangan. Goncangan di sini dikatakan dengan ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan ini munculnya karena muncul kebutuhan tersebut untuk mencapai keseimbangan atau keharmonisan hidup. Kebutuhan hidup juga dibedakan menjadi dua, yaitu kebutuhan primer juga kebutuhan sekunder. Nah, kebutuhan itu dibedakan menjadi dua, kebutuhan primer juga kebutuhan sekunder. Apa sih yang disebut dengan kebutuhan primer? Pada hakikatnya, kebutuhan primer itu merupakan kebutuhan biologis atau organik dan umumnya merupakan kebutuhan yang didorong oleh motivasi. Contoh dari kebutuhan primer yaitu makan, minum, bernapas, kehangatan tubuh. Nah, itu contoh primer. Nah, pada tingkat remaja dan dewasa juga kebutuhan primer itu dapat bertambah, yaitu kebutuhan seks. Nah, untuk yang kedua yaitu kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder ini merupakan kebutuhan yang didorong oleh motorik yang dipelajari, seperti kebutuhan untuk mengejar pengetahuan, kebutuhan untuk mengikuti pola hidup bermasyarakat, kebutuhan akan hiburan, transportasi, dan masih banyak lainnya. Itu contoh kebutuhan dari sekunder. Nah, menurut Abraham Maslow, kebutuhan dinamakan dengan dasar. Apabila tidak terpenuhi akan menimbulkan penyakit atau gangguan. Contohnya seperti ketika kita lapar, kebutuhan kita kan makan. Apabila tidak terpenuhi maka itu akan menimbulkan rasa sakit, entah itu rasa sakit badan ataupun sakit perut. Nah, yang kedua, apabila terpenuhi akan mencegah terjadinya penyakit. Nah, kemudian apabila dapat dikendalikan akan menyembuhkan penyakit atau menghilangkan timbulnya gangguan dalam beberapa situasi tertentu yang kompleks. Kebutuhan ini telah dipilih atau lebih penting orang yang berada dalam keadaan kekurangan dibandingkan dengan kebutuhan lain. Nah, kebutuhan ini tidak begitu aktif atau tidak menonjol secara fungsional pada kondisi normal atau sehat. Nah, dalam piramida kebutuhan itu kebutuhan paling mendasar itu merupakan kebutuhan fisiologis seperti tadi makan, minum,
Nah, kalau kita di Indonesia itu ada istilah sandang, pangan, papan. Nah, kemudian yang kedua rasa aman. Rasa aman ini aman dari hujan, aman dari kelaparan, aman dari segala hal yang membahayakan. Intinya kita mempunyai rumah dan sebagainya. Kemudian ketiga, kebutuhan sosial, maksudnya dihargai, disayangi, rasa dimiliki oleh setiap teman ataupun kelompok atau sahabat. Yang keempat, kebutuhan penghargaan. Dan yang terakhir, aktualisasi diri. Menurut Sumandi, kebutuhan timbul karena 3 alasan. Yang pertama, dorongan motif. Dorongan adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorongnya untuk melakukan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, dorongan dapat berkembang karena kebutuhan psikologis atau karena tujuan kehidupan yang semakin kompleks. Yang ketiga, keadaan psikologis. Kebutuhan dapat muncul karena keadaan psikologis yang mengalami goncangan atau ketidakseimbangan. Nah, ketiga ini saling berkaitan tentunya. Menurut Prayinto, kebutuhan psikologis remaja terdiri atas beberapa. Yang pertama, kebutuhan mendapat status. Remaja membutuhkan perasaan bahwa dirinya berguna, penting, dibutuhkan orang lain atas kebanggaan terhadap dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, kebutuhan kemandirian. Remaja ingin lepas dari pembatasan atau aturan orang tua dan mencoba mengarahkan atau mendisiplinkan diri sendiri. Kemudian yang ketiga, kebutuhan berprestasi. Tentunya remaja ingin dirinya dihargai dan dibanggakan atas usaha dan prestasinya dalam belajar. Kebutuhan diakrabi. Remaja mengharapkan agar kebutuhan atau masalahnya didengarkan dan ditanggapi dengan akrab, mau oleh guru, oleh orang tua, ataupun teman sebayanya. Kemudian yang kelima, kebutuhan memiliki filsafat hidup. Remaja membutuhkan pegangan hidup mengenai kebenaran agar mereka memiliki kepribadian yang stabil dan terintegritas. Oleh karena itu, kebutuhan remaja juga memiliki filsafat hidup. Ada beberapa masalah yang dihadapi remaja sehubungan dengan kebutuhan-kebutuhannya. Yang pertama yaitu upaya untuk merubah sikap dan perilaku kekanak-kanakan menjadi sikap dan perilaku dewasa, baik remaja laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, seiring para remaja mengalami kesulitan untuk menerima perubahan-perubahan fisiknya. Hanya remaja yang merasa puas dengan tubuhnya. Kemudian yang ketiga, itu perkembangan fungsi seks. Pada masa ini dapat menimbulkan kebingungan remaja untuk memahami hingga sering kali terjadi salah langkah dan perilaku yang menentang norma. Kemudian dalam memasuki kehidupan bermasyarakat, remaja yang terlalu mendambakan kemandirian dalam arti menilai dirinya cukup mampu untuk mengatasi masalah kehidupan. Kebanyakan akan menghadapi masalah, terutama masalah penyesuaian emosional seperti perilaku lancing dan semacamnya. Kemudian yang kelima, harapan-harapan untuk dapat berdiri sendiri dan hidup mandiri secara sosial ekonomis akan berkaitan dengan berbagai masalah untuk menetapkan pilihan jenis pekerjaan dan jenis pendidikan. Kemudian yang keenam, berbagai nilai dan norma yang berlaku di dalam hidup bermasyarakat merupakan masalah tersendiri bagi remaja. Sedang di pihak remaja, ia merasa memiliki nilai dan norma kehidupan yang dirasa. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila penyampaian materi kali ini kurang jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.